Layer 1 ya, yang memang udah kita analisa itu oke gitu, karena di Dubai kita juga ada Sharia Advisor gitu ya, mungkin pengganti DPS kalau di Indonesia. Di luar itu di global kita ada Sharia Advisor yang memang memberikan arahan nih sebenarnya ke keseluruhan gitu, bukan cuma asetnya, bukan cuma transaksinya, tapi kalau misalnya kita mau partnership, kita mau luncurin produk baru, itu beliau akan filter. Makanya sebenarnya Facet itu end to end itu insya Allah udah terjaga. Oke, hello lagi Bellpods, apalagi kabar kalian di sana? Setelah kita udah banyak beberapa topik-topik yang menarik, kali ini kita akan bicara topik yang sangat lumayan banyak dicari ya. Karena Indonesia ini kan hampir 87% itu penduduknya Muslim. Nah, jadi ada nih satu project di Indonesia, itu exchange Indonesia, tapi dia lebih ke arah syariah nih. Nah, ini sangat menarik bagi gua secara khususnya karena masih bingung nih. Apa sih yang dimaksud dengan misalkan kehalalan atau keharaman sebuah project di kripto. Nah, jadi gua langsung ketemu dengan CEO-nya, Iladia Putri Madarina. Benar gak sih? Benar. Benar ya. Halo Bu Putri. Biasanya rada salah soalnya. Oh, rada salah ya? Oh iya. Jadi jeruk lah, Mandarin. Wah, Mandarin. Oke, kebetulan lagi tepat nih ya. Ibu Putri, panggilannya itu kali ya. Betul. Ini kalau gue inget sih 2 tahun yang lalu ya, gue undang Facet juga. Nah, itu dengan Pak Hendra ya. Betul. Jadi waktu itu Pak Hendra yang ngurusin. Dia sih nggak bilang CEO waktu itu, cuman masih kayak semacam country manager lah atau apa sama gitu. Sebetulnya. Oh, sama CEO, modelnya. Tapi kalau misalnya dari struktur global itu country director. Country directornya. Oke, tapi CEO untuk Indonesia ya. Oke, siap-siap. Nah, ini gua dengar-dengar ini investornya dari Dubai nih ya. Iya. Jadi Facet memang dari Dubai. Oh, Facet memang dari Dubai. Sheikh ya. Sultan. Lalu ekspansi ke beberapa negara termasuk Indonesia. Oke. Berarti kayak mereka mengembangkan ini ya bisnisnya ke beberapa negara sekarang? Ada berapa? Sekarang kalau lisensi itu ada di 3 negara. Oh, 3 negara ya? Di Dubai, Labuan, dan Indonesia. Oh, Labuan, Malaysia ya? Betul. Oke. Berarti Ibu Putri sendiri ini baru jadi CEO nih ya? Tahun berapa sih? Sebetulnya waktu itu gini ceritanya, udah mulai panjang nih. Oh iya. Ini kalau bicara tentang cerita histori ini saya suka nih. Iya, jadi waktu 2021 itu foundersnya kemari. Oh, gitu. Oke. 2021 ya? 2021. Oke. Itu 2021 itu foundersnya kemari. Founders itu ada 2 orang. Oke, gitu. 2 orang ya. Raffi Hussein dan Daniel Ahmed. Oke. Raffi dan Daniel itu ke Indonesia, ke Jakarta. Kebetulan aku dikenalin juga. Jadi pertama kali dikenalin sama mereka itu oleh Ketua AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, namanya Mas Ronald. Ronald Wijaya. Oke. Udah dikenalin, lalu memang mau ngembangin Facet di Indonesia juga. Nah, jadilah waktu itu kita kembangin sebetulnya bersama gitu di Indonesia. Gitu kita mulai diriin entitas gitu ya. Company-nya ya. Betul, company-nya. Lalu setelah itu kita kembali, saya dan Mas Ronald kembali ke fokus masing-masing karena kita udah bantu setup di sini, gitu ya. Abis itu kan ada Mas Hendra juga. Iya, Mas Hendra. Nah, setelah itu baru dirasa mungkin perlu dari mungkin dari tim pendiri yang di sini itu untuk juga in charge secara aktif gitu. Nah, maka akhirnya saya kembali lagi masuk ke dalam board. Oh, berarti ini sebelumnya memang Bu Fitri ini yang ngurus mereka untuk onboarding perusahaan di sini ya. Oh, I see. Akhirnya ditarik lah ya, karena mungkin lebih paham compliance dan lain sebagainya gitu ya.
sebenarnya mungkin lebih ke relationship juga gitu ya, yang memang udah terbangun gitu kan. Karena kan kalau misalnya bangun bisnis harus dari trust juga dong. Iya gitu. dong. Mungkin itu juga faktor yang mungkin utama yang dilihat gitu ya. Kenapa akhirnya aku nih yang diminta untuk pegang Indonesia. Ya. Berarti Dubai udah bolak-balik gak nih? Belum, karena memang fokus di Indonesia kan. Oh fokus, harusnya ke Dubai dong. Ya kan? 2 minggu yang lalu gue ke Dubai soalnya. Iya. Tapi lupa ngasuhan. Astaga, harusnya ke kantornya nih. Iya, mesti balik lagi berarti nanti. Ya besok lah. Tapi bareng Mbak Putri aja ya. Ya boleh. Ya, jadi Mbak Putri, ini kan investornya jelas lah ya dari Dubai gitu. Kemudian mereka bangun entitas juga di Indonesia gitu kan. Terus statusnya sekarang SCI-nya udah gimana? Udah Bapepti, OJK atau masih calon atau udah komplit nih? Gimana? Oke, jadi CPFAK sudah dari Bapepti dan di OJK saat ini masih berproses. Oh, oke, berproses. Oke. Berarti kalau yang gue ingat kan ada 35 dulu, terus 3 mundur, sisa 32. Ya. Sekarang ada juga sih yang baru-baru yang sudah PFAK ya. Iya, ada yang baru-baru. Banyak yang baru ya. Malah mereka udah langsung PFAK tuh, udah jadi pedagang, bukan calon lagi ya. Iya, betul. Jadi kalau dari Bu Putri sendiri backgroundnya di mana kalau boleh tahu nih? Aku baru masuk mungkin financial atau fintech industry itu 2016. Oh, 2016. 2016 kayaknya baru setahun 2 tahun yang lalu ya, tapi ternyata udah lama juga ya. Udah lama ya, iyalah 16, 25 itu ada berapa tahun tuh? 8 tahun tuh. Iya. 9 tahun. Di mana aja fintechnya, di mana aja? Iya, jadi 2016 itu di eCash Mandiri ya. Sebelum waktu itu kan eCash Mandiri, terus habis itu akhirnya digabung jadi Link Aja kan. Oh iya BUMN ya, betul, digabung. Betul, Telkomsel juga dulu ada itu ya. Iya kan ada T-Cash, ada. Iya T-Cash, Mandiri. Ya, iya. Sebelum digabung itu aku di eCash Mandiri. Oh eCash Mandiri. Gitu. Setelah itu ke fintech lending. Oh lending. Oh ini syariah atau enggak ini nanti kita bahas nih ya. Iya boleh. Sabar lu pemirsa, jangan dulu. Oke terus. Iya setelah itu founding fintech lending juga. Okay. Sampai sekarang masih aktif juga. Oh masih aktif ya? Iya fintech lendingnya masih aktif. Paylater nih kayaknya nih. Syariah dong. Oh syariah ya. Produktif. Oke. Bukan konsumtif. Siap ya. Terus ya udah langsung. Baru langsung ke sini ya. Oke. Berarti kalau dari sisi Bu Putri itu lebih ke arah apa? Technical atau compliance atau operation atau ke arah manajemen? Everything lah ya. Harus iya ya. CEO kan? Chief of everything ya. Iya, CEO kan? Officer. Iya. Kan? Jadi semuanya gitu semuanya, ya. Harus. Tapi kalau kayak di AFPI kan lebih banyak ke compliance ya. Kalau di mana? AFPI ya, AFSI yang syariah itu betul. Kan lebih banyak ke compliance gitu kan. Compliance mungkin di awal ya compliance, tapi sekarang itu juga mungkin perumusan regulasi yang baru. Terus literasi juga ya. Literasi masuk juga. Literasi itu lumayan jadi sorotan juga gitu. Dan kebetulan kalau AFSI itu ya lumayan bagus ya, maksudnya untuk kasih literasi yang syariahnya gitu. Oke. Literasi apa nih? Masuk 1 keluar 10 enggak? Bukan ya? Itu apa ya? Ya masuk invest 1 juta, keluarnya 10 juta. Itu masuk literasi enggak sih itu? Iya bisa jadi. Oke, Bu Putri, ini kita belum masuk ke topik yang paling utama nih. Kita masih goyang-goyang dulu ini, iya kan? Oke, jadi kalau menurut Bu Putri sendiri ya, di kripto itu yang paling susah di mana sih Bu? Di operasionalnya atau di compliance nih? Terutama Indonesia nih. Iya. Kira-kira gimana nih? Mungkin pertama dinamikanya juga ya. Kayaknya semua exchange pasti mengalami itulah ya gitu kan. Kayaknya yang satu-satunya mungkin di dunia nih yang regulatornya pindah dari Bapepti ke OJK atau dari mana ke mana gitu ya. Itu kayak cuma di Indonesia. Indonesia ya? Iya. Amerika masih dipegang sama siapa? Amerika itu SEC. SEC ya? Iya SEC. Berarti security kayak OJK lah ya? Betul langsung kayak OJK-nya gitu. Kalau Kofta kan kayak Bapepti di Indonesia.
Oke, berarti kalau di Amerika dipegang sama SEC. Udah benar dong. SEC. Indonesia dipegang sama Cuma OJK. aku juga kurang begitu familiar ya, karena kan baru ETF-nya kan yang apa namanya di saham. ETF yang diurus. Di SEC kan ETF-nya tuh lebih fokus di sana. Oke. Gitu kan. Karena reksadana kan emang kan. Model-model reksadana mutual ini kan, mutual finance kan dia. Sebetulnya mereka malah mutual funds itu belum ada. Siapa tuh di Indonesia dulu nanti ya. Di Amerika tuh belum ada. Kalau mutual funds mereka fokus di ETF-nya aja. Gitu. Oke. Fokus di ETF. Nah kalau di Indonesia itu kan langsung ya, maksudnya ownership-nya. Makanya lisensinya itu di exchange gitu. Iya. Spot market ya. Market. Jadi langsung dapat inilah asetnya ya. Betul. Tanpa ada campur tangan pihak ketiga untuk manajemennya ya. Walaupun mungkin secara custody tetap ya kan centralized exchange gitu. Oke. Itu beda ini lagi ya. Beda ranah lagi Beda tuh ranah lagi ya. Oh nih. Kalau Bu Putri sendiri belajar dari kripto itu dari mana dulu nih? Dari misalkan ada yang belajar dari Bitcoin dulu ya kan? Ada yang belajar dari trading dulu. Ada yang belajar dari meme coin dulu. Ini kan banyak-banyak nih orang-orang entry-nya ini dari mana tahu si kripto ini. Kalau dari Bu Putri sendiri entry-nya dari mana? Entry-nya itu sebetulnya aku juga belum terlalu lama ya, sekitar tahun 2017 gitu. Lama dong itu, sama kayak saya dong. Lebih lama, banyak yang lebih lama. Oh iya 2008 itu masih Amerika sana 2009, 2010 ada yang udah pakai buat apa namanya, buat game ya. Bayar VPN lah dah, banyak kan bayar VPN, bayar game ya. Online dulu kan kartu kredit susah ya Indonesia ya. Nah itu pakai Bitcoin dulu. Nah aku nggak di zaman itu. Oh nggak di zaman itu, oke. 2017 gitu. Oke 2017 ya. 2017, tapi sebelumnya itu aku memang udah ada basic certified financial planner. Oke. Gitu. Jadi ketika tahu Bitcoin, itu waktu itu aku tahu harga 8 juta. 8 juta rupiah? Iya. 8 juta rupiah ya? Iya. Nggak beli. Karena nggak tahu juga waktu itu belinya di mana. Udah tahu, cuma udah tahu. belum masih skeptis ya, masih skeptis ini apaan sih? Iya, gitu. Karena kan kita taunya saham. Iya, 8 juta tahun 2017 ya? Iya. Wow. Sekarang 1,7 miliar ya? Benar. Terus naik ke 16 juta itu kalau nggak salah cepet banget. Mungkin 2 minggu kemudian ya. 2 minggu kemudian. Itu 16 juta. Wah, udah 16 juta nih. Enggak deh, tetap nggak tahu apa gitu. Oh iya. Terus naik lagi ke 38 juta. Nah barulah, udahlah cobain aja. Oke. Waktu itu kan masih agak muda ya, belum berumur sekarang nih. Risknya gitu kan. masih dikit lah ya. Kalaupun gagal ya masih santai. Benar, waktu itu all in. All in? Wow. All in. Wow. Udah ngebet nih udah ini. Jangan ditiru ya. Rata kanan ya. Iya pokoknya all in. 2017 Desember tuh aku keluar exit di angka 200. 200 juta ya? Iya. Waduh. Tahu gitu di keep ya kan? Iya. Gak apa-apa lah kan jual masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Ya akhirnya masuk lagi sih. Karena dia kan ada cycle ya. Betul. Nah itu 2017 itu pertama kalinya tuh Bitcoin, kripto itu masuk ke media TV nasional. Oh. Sebelumnya kan pasti ada pernah halving juga dong kan. Iya, halving pertama lah tahun 2010-an. 2014 bukan ya pokoknya 2009, setelah 2009 kan ada yang halving. Iya, halving. Tapi halving pertama itu 2017 yang masuk TV nasional karena harganya waktu itu kan 200 juta, habis itu kan drop kan. Nah, aku waktu itu udah drop ke 16 juta malah. 16 juta ya, balik lagi 16 juta. Iya. Nah itu aku udah exit waktu itu. Ada sih beberapa temen yang belum exit juga, tapi ya sampai sekarang masih keep juga ya. 2021 itu kan yang berikutnya itu yang mulai rame karena kan setelah COVID tuh. Itu mulai mulai ke generasi yang lebih muda gitu ya. Yang Gen Z tuh udah mulai ya generasi moti lah itu udah. Iya itu kan booming 2021. Generasi KWL yang sekarang, itu mereka semua lah tuh. Iya kan? benar. Yang paling tahu dah tentang kripto dah. Benar, itu malah justru aku skip karena mau wait and see dulu, mau belajar dulu. Baru 2022 kan ada bear market lagi ya. Iya. Nah itu baru masuk sampai sekarang baru gitu. Berarti murni memang tahu kripto itu dari trading ya?
Iya, waktu itu informasi Bitcoin kan waktu itu. Iyalah Taunya Bitcoin. Kan, Berarti dari Bitcoin dong masuknya aja. ya? Iya, dari Bitcoin ya. Taunya kan waktu itu cuma Bitcoin aja. Oke. Udah sempat ini nggak kayak buat project ICO gitu? Nggak pernah? Nggak sih fokus karena mungkin lebih fokusnya ke investment ya. Oh, lebih gitu. investasi ya, sama trading lah ya. Okay. Trading nggak terlalu sih gitu ya. Oh jadi memang investment ya, pasang sekarang udah biarin aja terus gitu ya? Iya, lebih ke DCA aja gitu. Oh DCA ya, dollar cost average ya? Iya. Oke. Berarti kalau ini smart contract paham? Smart contracts. Iya. Oh sempat sih mungkin ya coba-coba ya smart contract kayak DeFi gitu-gitu kan yang collateralized loan. Sempat lah pasti karena kan itu ada cycle-cyclenya juga waktu 2017 itu kan zaman ICO. Iya itu ICO banget. Itu zamannya smart contracts. Zamannya scammers gitu ya kan. 2021 itu yang mungkin staking DeFi decentralized finance tuh mulai. Terus habis itu cycle berikutnya kan NFT. Tapi aku udah fokus BTC aja sih, udah nggak terlalu macam-macam. 2018 sempat ya beli-beli segala rupa lah ya, maksudnya koin-koin segala rupa dibeliin gitu kan. Iya karena layer 1 kan banyak bermunculan. Dulu kan layer 1 masih Ethereum. Benar. Kemudian muncul BNB ya kan, BNB Chain, kemudian Cardano, Polygon. Kemarin sempat lah coba-cobain yang meme pas Solana ya. Oh Solana, Pamfan ya. Iya gitu, tapi ya udahlah susah juga mau itu harus melek terus itu udah kena silap dikit udah habis dah. Benar. Melek sedikit dah. Cobain $10 udah hilang udah ya. Udah hilang ya. Wassalam ya. Iya udah. Oke Bu Putri, ini ada yang bahasan menarik nih. Jadi tentang halal dan haramnya sebuah kripto. Ya kan? Jadi ini cerita yang menarik, ini mungkin cerita gue ya. Jadi tahun 2018 lah, itu gue buat media, namanya Chainside News ya. Nah jadi kan gue punya writer, punya desain grafis dan lain-lain gitu ya. Nah jadi salah satunya itu ada writer gue. Nah writer gue udah kerja sih hampir setahun, gak ada masalah tuh. Tiba-tiba ada berita. Jadi MUI menyatakan bahwa kripto haram. Itu diterbitin tuh di media tuh ya. Heboh tuh kan. Nah mungkin dia taat lah gitu ya. Dan gak tahu kenapa gak ada haji. Bang saya resign ya katanya. Loh apa alasanmu resign? Gue bilang kan. Kau kan gaji lancar. Ini aman semua gak ada masalah kan. Gak ada masalah kan. Gak ada bang. Terus masalahnya apa? Dikirim lah ini kan linknya kan. Linknya iya. Gue baca kan. MUI mengatakan kripto haram. Oh begini gue bilang. Iya bang katanya. Astaga. Padahal waktu itu saya juga punya beberapa karyawan itu sama juga muslim. Tapi dia punya pandangan yang berbeda gitu loh. Artinya ya haram dan halal itu ya menurut gua sih enggak katanya. Orang gua kan pasien desain grafis. Apa haramnya katanya. Enggak ada masalah di sana gitu. Nah lu sebagai penulis, dia kan juga nulis berita gitu loh. Yang haramnya di mana? Nggak ada. Kecuali mungkin lu trading atau gimana, atau futures di mana, mungkin iyalah gitu. Cuman kan balik lagi gitu, bicara haram dan halal ini apa gitu. Nah ini gue mau tahu cara langsung nih dari Dubai nih. Habibi, welcome to Dubai, ya kan. Bu Putri, ini kira-kira apa sih yang diharamkan sama dihalalkan waktu itu mungkin waktu itu sama sekarang ini berbeda nih. Kira-kira waktu itu apa sih kira-kira ya? Gue nggak tahu nih. Ya nanti aku rinciannya baca contekan dulu ya. Tapi mungkin pada prinsipnya gini sih. Ini kan aset yang baru ya. Oke. Ya memang belum ada gitu kan. Ya, zaman dulu ya udah pasti belum ada lah gitu kan. Baru lahir 2009. Baru lahir 2009 ya. Iya. Nah tapi Islam itu ini mengkut guru-guru kita ya, bukan aku juga yang ngomong gitu, tapi itu berbeda dengan ibadah gitu. Nah bedanya kalau misalnya kita sholat subuh, terus itu kan 2 rakaat. Nah, kita mau jadi 3 rakaat, ya nggak bisa
karena memang yang diminta itu dua. Jadi apa yang apa yang udah diatur itu jangan diubah-ubah. Oke. Gitu, itu kalau perkara ibadah. Oke. Nah, kalau misalnya kita transaksi kehidupan sehari-hari gitu ya, jual beli, utang piutang, investasi segala macam itu masuknya ke dalam ranah muamalah. Nah, muamalah ini berkebalikan. Berkebalikannya adalah pada umumnya semua itu boleh kecuali yang diharamkan. Gitu. Nah, itu berangkat dari situ dulu sebetulnya. Ini udah kayak ini ceramah ya, ceramah kultum udah nih. Kalian pada denger gak? Gitu. Terus kan jadi sebenarnya modifikasi atau misalnya ada aset-aset yang baru. Nah itu tuh memang mesti ditelaah dulu gitu satu persatu. Selama itu ternyata memang nggak mengandung keharaman, iya boleh gitu. Udah ada guideline-nya kok jelas gitu kan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah sekarang aku pengen buka contekan dulu. Iya. Makanya gue bilang kira-kira di mana sih yang diharamkan itu, maksudnya kata haram untuk di kripto itu apanya gitu loh. Di sisi mana? Kalau kita bicara tentang investasi, saham berarti haram. Ya kan? Nabung berarti haram karena kita nabung berapa kan nanti dapat interest, dapat bunga gitu. Jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Jadi yang diharamkan, wah ini panjang nih, ini bisa kayak 3 jam sendiri. 3 jam sendiri ya, waduh. Kita persingkat. Kalau misalnya aku pinjem uang nih misalnya sama abang ya, misalnya pinjem 500.000, gitu. Terus abis itu aku kembalikan dong 500.000 misalnya 1 bulan kemudian. Tapi aku lebihin nih sebagai ucapan terima kasih. Itu 10%. Boleh berapapun, mau jadi sejuta juga boleh. Tapi kalau misalnya itu udah ditetapkan, misalnya pinjam 500 tapi nanti bulan depan kembaliin ya, misalnya 600.000 atau ada lebihnya. Rp1 pun. Ditetapkan di awal. Iya. Itu nggak diperbolehkan. Jadi memang pengembalian yang lebih itu harus sukarela dan dari sisi yang minjem. Dari sisi yang minjem. Iya, bukan dari sisi yang peminjam. Yang memberikan pinjaman. Gitu. Jadi kalau itu maksudnya ke riba ya. Masuknya riba, benar udah jago nih. Tahu lah riba. Riba itu haram. Riba itu haram karena pada hakikatnya kalau utang piutang itu ada di transaksi yang memang dia tolong menolong. Jadi transaksi itu boleh ada yang komersil, ada yang nggak boleh komersil. Nah kalau nggak boleh komersil itu yang termasuk si utang piutang itu. Nih ya aku sambil bacain. Jadi 2021 itu ada Ijtima Ulama, waktu itu rame banget juga. Aku juga sempat live, sempat webinar segala macam masalah perihal ini gitu. Udah dibahas waktu itu ya 2021 ya. Betul, karena memang gempar kan, Indonesia gempar dong gitu. Gempar, ada Ijtima Ulama ini. Nah, jadi ketentuan hukumnya itu penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Nah, ini menarik juga nih gitu. Kalau misalnya kita sekarang kan cryptocurrency juga dibilang digital asset kan? Iya, digital asset sekarang. Jadi enggak serta-merta itu sebenarnya sebuah currency juga. Karena buat aset untuk menjadi mata uang itu banyak syaratnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita barter boleh dong. Misalnya aku tukar nih handphone ini sama handphone abang gitu kan. Ditukar boleh dong sebenarnya. Iya bisa kan. Bisa kan, tapi bukan berarti ini jadi mata uang kan. Ini jadi benda aja yang kita boleh tukar. Nah jadi yang diharamkan itu adalah penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang. Hukumnya haram karena mengandung goror dan bertentangan dengan undang-undang PBI. Jadi Bank Indonesia kan memang nggak boleh kita di sini bertransaksi selain menggunakan rupiah, pakai dinar, dirham, emas, kripto, bayar langsung gitu ya, bayar ke convenience store, terus kita bayar pakai kripto itu nggak diperbolehkan. Jadi sebetulnya ini merujuk ke sana gitu. Jadi mata uang selain rupiah itu nggak boleh. Sebenarnya prinsipnya itu. Lalu yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi aset digital itu tidak sah diperjualbelikan karena mengandung sama goror, doror, kimar dan tidak memenuhi syarat secara
syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Nah ini tuh juga banyak kajiannya gitu, apalagi mungkin yang lebih ahli daripada aku kan juga banyak ya, maksudnya yang mendalami ini gitu, udah dibedah nih satu persatu. Misalnya contohnya, aku ambil contoh aja ya, misalnya tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Bitcoin diketahui secara pasti kan? Iya, 21 juta. Okay. Betul. Terus habis itu hak miliknya gak bisa diserahkan ke pembeli. Bisa, kita bisa transfer kan? Iya, bisa transfer. Gitu. Okay. Terus habis itu misalnya nggak ada wujud fisik ya, karena memang dia biasanya digital gitu kan, kayak token gitu kan, token listrik juga nggak ada wujud fisiknya gitu, tapi bukan berarti itu nggak ada gitu. Oke. Nah terus habis itu ini poin yang terakhir, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Ini berarti merujuknya ke USDT gitu-gitu. Jadi atau gold, tokenized gold gitu. Jadi saat ini memang yang kalau dari sisi ijtima ulama itu yang diperbolehkan adalah yang tokenized. Gitu, tokenized currency, tokenized commodities gitu. Oke. Oke, berarti malah kulihatnya di sini nggak ada bicara trading ya? Enggak, ini ijtima ulama pada waktu itu lebih fokus ke asetnya, jadi bukan cara transaksinya. Nah, sedangkan kan menyambung yang tadi nih terkait halal dan haram itu, Iya. Misalnya misalnya transaksi, misalnya uang gitu kan? Itu kan cara kan, kayak gue minjam berapa, terus gue ngasih bunga berapa, itu kan caranya, bukan uangnya yang kita uruskan. Betul. Nah kalau ini kan aset nih, bicara aset tadi, aset itu apakah tidak bisa menjadi mata uang gitu kan? Cuman kan ya memang perkembangan sekarang, makanya kan disebut namanya cryptocurrency, ada currency-nya situ karena memang pada dasarnya memenuhi 3 kriteria. Jadi kan kriteria utama dalam mata uang itu ada 3 kan. Pertama itu store of value. Store value artinya dia punya nilai. Kayak misalkan pasir punya nilai nggak? Punya. Batu punya nilai nggak? Nah sebenarnya kan semua kan punya nilai, ya kan? Satu, berarti apapun halnya tapi dia store of value, berarti dia masuk kategori sebagai currency. Satu. Yang kedua kan dia exchange, ya kan? Bisa dipertukar-belikan, kan gitu. Ya misalkan nih kambing tukar sama lembu misalkan. Satu lembu ada berapa kambing, itu kan sebenarnya exchange kan, ya kan? Nah itu kan prinsip dari currency itu masuk tuh 2 tuh. Nah baru yang ketiga sebenarnya dia ada pengikatan terhadap komunitas tertentu. Misalkan kayak negara, nah diikat sama negara. Nah kripto itu kan diikat sama komunitas. Jadi komunitas ya punya kripto sendiri itu ya karena dia diikat sendiri. Nah sebenarnya aset di kripto itu sudah memenuhi syarat sebagai cryptocurrency, sebagai media exchange, sebagai pertukaran gitu loh. Nah cuman memang belum diakuin karena sifatnya yang masih volatile. Ya kan, kadang atas, kadang bawah, kan itu yang menyebabkan dia tidak bisa disebutkan sebagai currency karena nilainya selalu berubah. Bahkan bisa sampai 100%, dari 0 sampai 100 kan gitu ya. Makanya sebenarnya lebih cocok itu dijadikan aset, kalau misalnya dalam Islam tuh istilahnya mal, harta gitu. Jadi harta. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya bisa masuk dalam harta. Misalnya aku punya lukisan nih harganya 2 miliar contohnya gitu kan. Haram nggak? Ya enggak. Boleh-boleh aja gitu kan punya lukisan gitu. Boleh nggak itu ditukar misalnya sama rumah, misalnya ada orang nih yang mau, ya bisa aja gitu. Kan? Jadi kurang lebih sebenarnya mungkin bukan paham sih kalau misalnya mata uang itu kan benar-benar mungkin yang semua orang tuh bisa lakukan perdagangan untuk beli barang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Mungkin memang arahnya bukan di sana tapi lebih ke harta gitu. Iya, harta ya. Oke, berarti dari sisi pernyataan haram itu sebenarnya dari itu kan waktu awal-awal ya, waktu awal-awal cryptocurrency masuk ke Indonesia kan. Kalau sekarang kan sudah jelas lah, sudah terbuka semua juga dan ya bahkan ya kayak gue tahu kayak
dari beberapa pesantren juga ada yang buat tokennya sendiri gitu loh. Iya betul, betul. Sebenarnya penggunaan blockchain itu mungkin lebih umum juga ya, tapi memang banyak yang orang salah kaprah gitu, itu menyamakan antara fatwa dengan ijtima. Jadi banyak orang itu pikir atau kira yang diharamkan oleh MUI itu udah dalam bentuk fatwa. Fatwa, oke. Padahal fatwa itu kan panjang sekali prosesnya gitu dan butuh persetujuan dari pihak lainnya juga gitu sampai akhirnya disahkan sebagai fatwa. Nah ini tuh bentuknya istima. Jadi gitu. kayak semacam pernyataan aja ya. Betul, pernyataan. Justru fatwanya ini lagi mau mungkin mudah-mudahan ya bisa terwujud nih dalam jangka waktu, belum tahu ya, kita doain bareng-bareng lah gitu supaya bisa dikaji sedemikian rupa gitu. Karena negara-negara lain misalnya contoh negara tetangga aja gitu ya, misalnya Malaysia gitu kan. Malaysia udah memperbolehkan, bahkan kemarin juga udah mencetuskan mungkin ide menarik, bisa membayar zakat itu melalui cryptocurrency itu dari sebuah itu saya negara. dengar juga itu. Betul. Dan itu kita Faset kemarin juga udah lakukan di Ramadan tahun ini. Gitu. Jadi kalau misalnya Malaysia negara pertama, Faset itu exchange pertama di dunia yang melakukan atau menjembatani transaksi pembayaran zakat lewat cryptocurrency. Kita kerjasama sama Kita Bisa. Tapi itu kan masuk ke pembayaran maksudnya. Bukannya pembayaran masih di pembayaran. Oke, nah jadi memang ini juga alasan akhirnya kenapa Kita Bisa yang mengakomodir ini gitu, karena maksudnya kita ke donation. Kenapa? Maksudnya ke donation. Sebetulnya sama pembayaran zakat juga gitu. Jadi memang peruntukannya yang beda secara transaksi sebenarnya sama gitu. Tetapi Kita Bisa itu juga sama-sama melihat visi ya, sama-sama melihat bahwa banyak nih, misalnya kan sekarang nih, kemarin kan banyak sebenarnya kita di Indonesia banyak orang yang kaya mendadak loh gara-gara meme coins kan, cuma nggak kelihatan aja. Aku tahu tuh misalnya kayak wallet si ini gitu kan, wah itu balance-nya luar biasa gitu kan karena meme coins. Nah sebenarnya kita pengen kasih awareness juga gitu ke teman-teman gitu ya, yang Gen Z kita ayo buat bayar zakat juga. Nah biar mempermudah, siapa tahu kan pengen bayar zakat dari hasil cuannya dong gitu kan. Nah itu kita fasilitasin gitu. Jadi sebenarnya semudah itu, walaupun nanti kita tetap convert dalam bentuk rupiah juga gitu. Jadi sebenarnya nanti diterima di Kita Bisa itu dalam bentuk rupiah, tapi kita bantu fasilitasin gitu. Tapi memang kepercayaan orang masih belum lah ya, kepercayaannya ya. Kepercayaan dalam hal apa nih? Ya membayar pakai kripto gitu. Pembayaran pakai kripto sebetulnya secara pembayaran zakat pakai kripto. Sebenarnya awareness itu naik kok, gitu ya. Naik. Jadi memang ada interest juga ke arah sana. Gitu. Oke. Tapi belum dikotak-katik sama ini OJK nih. Belum digerasa gerusuk ya. Nah sebenarnya kita kan juga pasti udah melewati kajian juga dong di internalnya Faset gitu kan. Jadi legal compliance kita udah lihat, udah siapin lah ya. Kalau ada benturan nih gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan benturan ya. Aduh jaga-jaga nih, halo Bapak Ibu OJK gitu. Siapa tahu ada yang nonton. Jadi sebenarnya bukan benturan, tapi jadi mungkin mendingan minta maaf aja ya. Daripada minta izin klarifikasi ya kan? Gitu kan. Karena sebenarnya dari sistem kita nggak ada ini kok yang menyalahkan. Gak ada masalah lah gitu ya. Nggak ada isu. Semuanya udah. Kalau misalnya memang itu melanggar, pasti juga kita nggak akan kerjain. Tapi karena kita udah pelajarin ini. Oke, semua gitu ya, maksudnya aman gitu kan, makanya kita bisa berani launching gitu. Mudah-mudahan nanti tahun depan ada lagi untuk bayar zakat. Ini sustainable ya? Bukan tiap hari bukan ya? Kemarin udah ada periodenya, jalan terus gitu, bukan udah ada periodenya. Mudah-mudahan bisa dibikin permanen. Kalau misalnya memang teman-teman pengen bayar zakatnya pakai kripto, pasti kita bikin permanen. Kemarin kan kita dalam bentuk campaign. Oh campaign gitu. Ya. Campaign. Menarik juga ya, agak ya di luar dari prediksi nih BMKG ya. Oke, kalau kita bicara tentang value added service ya, mungkin kalau Faset itu lebih mau ke arah syariah lah ya gitu ya. Bukan mau ke arah syariah, memang syariah.
Oh, Ya. bank syariah dia. Oke. Ini mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham nih. Kan memang ada bank konvensional, ada Iya. bank syariah gitu kan. Jadi ini exchange syariah kan gitu ya. Iya. Nah ini kira-kira bisa dijelasin nggak sih Bu Putri? Iya. Esensinya apa dan sampai titik mana di mana ini syariah atau enggak gitu loh. Oke, ini masih nyambung nih ke pertanyaan pertama tadi tentang halal haram gitu kan. Jadi sebenarnya ada dua mungkin komponen besar yang bisa menjadikan sebuah benda dan aktivitasnya itu syariah atau enggak gitu. Pertama dilihat dari bendanya itu sendiri. Oke. Yang tadi kita udah bahas. Lalu yang kedua caranya. Oke. Gitu, cara bertransaksinya itu gimana. Nah, sebenarnya secara singkat itulah yang kita coba jaga gitu di Faset gitu. Jadi karena memang di Indonesia itu kan belum ada belum ada kategori nih misalnya exchange syariah, di mana kalau misalnya perusahaan syariah yang memang sudah mendapatkan izin dalam kategori syariah itu memang harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah kebetulan kan memang belum ada nih kalau di Indonesia. AFSI nggak bisa ngurus? Belum ya? Mereka AFSI, belum punya ini ya draft pengujian ya. Jadi memang itu kan harus disahkan di undang-undang. Oh, undang-undang. Iya, gitu. Jadi memang perjalanan panjang, tapi kita udah dapat support banyak sekali sih dari AFSI gitu ya. Iya. Maksudnya. Tapi exchange ini masuk fintech gak sih? Masuk ke kan ini, financial OJK technology Infinity. gitu, nggak masuk ya? Masuk ke OJK Infinity kan sekarang. Infinity ya, bukan fintech ya? Fintech mungkin sebenarnya sebutan lainnya ya, financial technology. Ya masuk juga karena kan itu cakupannya luas banget. Iya, luas banget kan. Luas banget, Maksudnya tapi, apakah dia masuk ke fintech juga atau di luar dari kayak bank kan tidak fintech kan? Atau BPR lah, BPR kan tidak fintech atau gimana? BPR tapi sekarang udah ada yang dia digitalize gitu-gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kalau misalnya dia udah menggunakan teknologi dalam aktivitas perbankan. Menggunakan teknologi dalam aktivitas perbankan itu masuk fintech. Kita bisa sebut itu sebagai sebuah fintech walaupun mungkin secara regulasi itu nggak masuk ke dalam cluster atau departemen yang mengatur beberapa fintech gitu. Nah, ribet ya. Ribet juga ya. Makanya gue bingung kan. Contohnya gini, makanya gue bingung kayak bank lah ya. Iya. Bank bertransformasi ke digital katanya kan. Misalnya bank. Bukannya dulu gue akses bank dia itu pakai internet ya. Itu bukannya digital gitu. Kadang-kadang gue bingung. Iya memang. Jadi yang di mana sih unsur fintech itu di mana gitu? Emang kan dulu sebelum BCA tahu Blue lah ya kan? Iya. Itu kan memang udah pakai digital juga gitu loh. Betul, maksudnya di mana perbedaan betul. Disebutkan fintech sama betul. yang berbasis digital? Gue masih bingung di mananya. Iya itu emang luas sih. Termsnya masih luas banget. Mungkin kalau yang sekarang lebih terasa itu ketika memang udah akhirnya jadi bank digital misalnya, oh ini berarti fintech nih karena udah akhirnya kan dia digital. kayak Bank BCA kan punya bank digital sendiri kan. Betul. Yang betul. siapa namanya tuh? Si biru. Apa sih namanya, lu lupa gue. Blue. Si Blue kan. Dia punya bank sendiri gitu. Iya, bank kayak Gojek juga kan punya sendiri tuh. Si Bang Jago kan. Betul. Betul. Itu makanya gue bingung yang fintech yang mana gitu. Bank sama fintech apakah yang berbeda atau enggak gitu kan. Ya akhirnya memang terms itu luas dan tergantung juga sih persepsi orang itu mau ngegarisnya nih di sebelah mana nih gitu. Nah jadi balik lagi ke syariah tadi, itu di mana itu jembatannya, misalkan ini konvensional ini syariah, itu dari sisi mananya itu? Oke. Ini sebenarnya lebih mudah. Lebih mudahnya itu pertama setiap tadi kan kembali nih ke muamalah dulu ya. Pada umumnya sebenarnya boleh, tapi kecuali diharamkan gitu kan. Nah makanya menggunakan prinsip-prinsip syariah itu kita coba filter koin token yang akan di-listing di Faset. Gitu sehingga memang dari sisi jumlah itu memang nggak sebanyak platform lainnya. Gitu. Karena itu udah kita filter. Itu dari sisi produknya dulu. Berarti kalau token yang pre-mine itu di cancel? Kita baru ada sekitar 20-an. Ada 20-an ya? Iya, ada 20-an gitu dibandingin 500. Itu salah satu syaratnya apa? Paling utama. Syarat yang tidak boleh dinegosiasi. Di bisnisnya itu tidak mengandung aktivitas riba. Kan ada tuh DeFi ya contohnya.
Ya kan misalnya ada Aave, DeFi Carve. yang dia secara langsung bukan memfasilitasi. Kalau misalnya BNB atau Ethereum itu kan mereka menyediakan platformnya, networknya tergantung digunakan untuk siapa? apa. Oke. Gitu. Nah, itu kalau lolos. itu ya masih itu boleh lolos, gitu. okay. Jadi berarti kayak pisaunya lah ya. Kan pisau ada motong bawang, ada motong kuping kan. Aduh serem juga ya. Iya serem juga ya. Berarti kan ini pisaunya nih. Berarti betul, boleh ini. Boleh, oke. Berarti yang layer 1 oke semua ya. Layer 1 ya, yang memang udah kita analisa itu oke gitu karena di Dubai kita juga ada Sharia Advisor gitu ya, mungkin pengganti DPS. Kalau di Indonesia di luar itu di global kita ada Sharia Advisor yang memang memberikan arahan nih sebenarnya ke keseluruhan gitu, bukan cuma asetnya, bukan cuma transaksinya, tapi kalau misalnya kita mau partnership, kita mau luncurin produk baru, itu beliau akan filter. Makanya sebenarnya Facet itu end to end, itu insya Allah udah terjaga. At least ada yang menjaga gitu ya, bahwa transaksinya itu semua sudah syariah compliant gitu. Misalnya kita fokus di spot market gitu ya. Misalnya kan kalau ada exchange di luar itu udah lumayan familiar, misalnya futures dan lain sebagainya. Itu di Facet enggak, kita fokus di spot gitu. Dong, ya. Ada futures, ada options, ada margin. Betul. Banyak itu. Iya, jadi sebenarnya lebih simpel dan lebih fokus building wealth gitu kan. Facet future asset gitu. Jadi kita ngelihat masa depan kita ini ada di aset yang kita investasikan gitu. Tapi kalau dari sisi pernyataan antara investasi sama riba itu ada perbedaan signifikan gak sih? Investasi sama riba. Contoh nih ya, aku ngasih pinjam duit nih ke Bu Putri, 1 miliar, ya kan? Boleh deh, boleh. saya terima. Tapi Bu, aduh, 6 bulan lagi balikin ya? 1 miliar 100 juta ya Bu, 6 bulan lagi. Iya. Nah, kalau gue bilang, gue kan investasi termasuk. Investasi boleh. Enggak, maksudnya kalau dari sistem ini sebenarnya kan gue investasi. Paham. Artinya ada peningkatan nilai kan dari uang yang saya berikan ke Bu Putri. Iya. Iya kan? Iya. Nah, yang gue masih bingung itu pernyataan dari sebuah investasi itu yang membedakan riba itu apa gitu. Karena kan yang saya bilang tadi, katakanlah Ibu Putri sebuah platform, kan sama aja kan. Saya kasih 1 miliar. Saya anggap ini Bu Putri platform. Bu, tapi 6 bulan ada 100 jutanya, 10%, 6 bulan nih. Ya kan sama aja dengan Ibu saya anggap platform, kemudian 6 bulan saya dapat return gitu loh. Ya, kebayang pertanyaannya. Iya kan? Nah jadi investasi itu kan boleh. Gitu investasi kan? boleh? Investasi boleh. Investasi. Bukan riba boleh. Itu ya? Nah jadi harus ada underlying investasi apa. Jadi misalnya 1 miliar itu apa? Misalnya untuk bikin restoran atau bikin apa? Ya kalau sakit nggak boleh? Nggak boleh. Oh berarti ada sesuatu yang operation? Iya betul. Oh itu baru dikatakan dengan investasi? Betul. Jadi investasi itu gitu. kayak ada ya mungkin kayak saham. Bukan konsumtif gitu ya. lah ya. Berarti itu sebagai modal kerja gitu ya? Itu modal baru bisa dikatakan itu investasi. Ya, nanti kalau misalnya masuk akal. Kalau misalnya ada keuntungannya atau kerugiannya itu dibagi sesuai proporsi. Gitu. Boleh misalnya satu pihak itu nyetorin modal aja. Iya. Tapi nggak kerja. Boleh misalnya yang satu itu mau sambil kerja sambil nyetorin modal, boleh asal disepakati di awal. Gitu. Nah itu bentuknya investasi. Jadi kalau misalnya ada gain ya pasti boleh dong gitu kan, karena kan ada keuntungan. Nah kalau yang transaksi lainnya, misalnya jual beli tapi ambil margin juga boleh. Misalnya aku mau beli handphone. Just tip lah ya, just tip. Ya itu juga termasuk ada aturannya. Just tip itu bukan riba? Bukan. Oh bukan. Karena gitu. dia ada effort yang dikerjakan di situ ya. Iya dan itu disebutnya kita ujroh atau ada fee-nya gitu kan. Jadi ada fee. Asal misalnya transparan, fee-nya sekian ya buat ini sekian gitu. Jadi tetap ada ininya kok, tetap ada. Itu tidak haram.
itu halal ya. Nggak haram gitu, asal sesuai ketentuan gitu. Karena sudah ditentukan di awal bahwa sekian-sekian gitu ya. Iya, salah satunya. Oh gitu. Jadi ada. Terus kalau di kripto nih gimana nih? Contoh nih Bitcoin nih, Ibu beli kemarin tuh harganya 1 miliar tuh. Iya kan? boleh, karena kan itu kenaikan harganya kan. Tapi kan Ibu tidak melakukan operasional. Kayak istilahnya emas. Bitcoin itu ya digerakkan oleh orang yang masukin duit, market kan. Bitcoin tidak menambang gitu, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya operasional. Nah itu gimana? Nah itu masuknya ke dalam harta gitu. Jadi kita beli emas misalnya, beli rumah misalnya. Oke, maksudnya ke harta ya? Iya. Kan aset emang. Iya. Aset itu kan harta. Betul. Terus? Iya, jadi kita beli gitu kan. Jadi kalau yang tadi hubungannya sama investasi apa namanya? Ada aktivitas bisnisnya gitu kan. Ada aktivitas bisnis. Ada misalnya value yang sebenarnya secara nilai itu bertambah walaupun secara kepemilikan kita punyanya misalnya 1 Bitcoin nih. Secara atau rumah gitu ya. Rumah kan tanahnya nggak nambah dong, tanahnya segitu-segitu aja gitu. Iya, segitu aja. Misalnya 500 meter persegi gitu. Tapi secara value dia bertambah. Bertambah secara value. Iya, boleh. Inflasi. Boleh. Nggak ada masalah. Oke. Gitu. Bingung juga ya. Harus di-extend nih kayak jadi 6 jam kayaknya. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan nih Bu Putri, kita punya project. Projectnya borrowing dan lending. Nah itu udah pasti nggak boleh dong ya? Oke. Borrowing sama lending tergantung akadnya. Jadi ini mau dihitung sebagai apa gitu. Kalau misalnya aku mau beli handphone gitu, terus habis itu uangku nggak cukup, terus habis itu abang beliin dulu, misalnya harga 1 juta, gitu, beli dulu kan, udah nih udah dipinyain, terus jual ke aku, misalnya harganya jadi 1,5. Terus aku bayar cicil. Ya, makin rumit ini ya. Nah, terus? Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Gitu karena ada aktivitas kegiatan lainnya gitu, jadi ada akadnya lagi yang memang mendasari itu. Tapi nggak boleh kalau misalnya ya udah nih 1 juta ya buat beli handphone tapi cicil balikin bunganya sekian bunga gitu sekian nggak boleh gitu karena nggak ada barangnya, nggak ada aktivitasnya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya semua apa namanya pinjam meminjam pun kalau misalnya ternyata akadnya itu akad yang komersil gitu ya, bukan yang pure utang, itu kalau ada marginnya boleh kok gitu. Lumayan ribet juga ya hukum Islam ini ya. Nggak se-complicated atau nggak se-rigid itu gitu, tapi memang ini. Tapi kan kalau dalam hal hukum itu kan kalau ada kesepakatan bersama sebenarnya jalan aja ya atau gimana sih? Asal memang pada dasarnya diperbolehkan. Kalau misalnya oke, sama-sama sepakat nih buat mencuri kripto gitu kan, siapa yang nggak boleh? Kan sama-sama sepakat gitu, tapi sama-sama aktivitasnya sepakat juga ya. Aduh, itu namanya sepakat itu udah. Aduh. Oke, Bu Putri, kalau misalkan ya, nah ini kan exchange banyak juga ini kebobolan nih, hacker dan lain-lain gitu. Terus kemarin ada teman saya bilang, bro, lu bisa kenalin nggak ke gua asuransi yang bisa ngeprotek dana nasabah yang dihack gitu loh, ya kan? Nah, katanya pernah ada di Dubai tuh, pernah dengar nggak? Oke, jujur aku belum pernah dengar sih kalau asuransi yang fokusnya itu apa namanya? Kripto apalagi ya? Iya, kripto apalagi. Gitu. Tapi sebenarnya secara prinsip kalau misalnya memang itu nggak melanggar aturan atau apa prinsip-prinsip syariah itu sendiri, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Asuransi itu asuransi itu pada umumnya kalau sesuai akad dan dijalankan transaksinya itu betul gitu ya, prosesnya segala macam itu betul, itu diperbolehkan karena memang waktu zaman Rasul dulu juga pernah dilakukan seperti itu. Jadi mirip asuransi ya, sekarang kita bilangnya asuransi. Tapi model sistemnya mirip saat itu ya. Gitu. Mirip. Oke. Berarti ini kinerja kalian double lah ya. Kalau misalkan exchange lain kan yang lagi hype langsung aja listing ya. Benar. Nah kalau ini harus dikaji dulu nih ya. Benar. Tapi nggak disolatin dulu kan ya? Sambil jalan ya. Ya. Berarti terhambat dong nggak ya?
Sebenarnya secara proses itu ya memang itu kewajiban kita ya sebenarnya. Okay. Semua apapun yang kita kerjakan itu harusnya kita selalu filter sih gitu. Termasuk misalnya makan gitu ya. Iya. Misalnya sekarang makan Jepang. Dulu tuh aku ya udah terabas aja gitu kan semua. Sushi. Oh gas lah ya. Gas aja gitu. Sekarang udah ada filter ya. Makin berumur ya. Sekarang ya perlu difilter gitu. Ternyata no pork, no lard, tapi ternyata pakai mirin gitu. Berarti nggak bisa juga gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang satu sisi pasti ada layer tambahan karena kita kan mesti cek juga ya. Apa namanya ini syariahnya, sesuai syariah ya kan? atau enggak. Syariahnya atau enggak itu layer tambahan tuh ya kan. Betul. Tapi kan secara bisnis bukannya makin lambat deh. Secara bisnis itu kan kita kerjakan sebenarnya satu kali ya di depan gitu kan, dan kita memang fokusnya itu ke token-token atau koin yang sudah well established. Kita pengen ini part of literasinya Facet bahwa sebenarnya build wealth itu caranya seperti ini gitu, dan itu memang kita kerjakan. Misalnya aku kerjakan, founders kita kerjakan gitu. Jadi kita nggak akan menjual apa yang kita nggak mau beli. Istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau beli, ngapain kita jual ke orang ya nggak? Oh gitu ya. Kita sendiri nggak mau pakai nih misalnya gitu, kita nggak merasa ini barangnya bagus. Jual, ya? Iya dong, gitu kan. Jadi nggak sejalan gitu kan sama prinsipnya gitu. Lumayan juga ya, ketat juga ya. Berarti CEO-nya Facet ini harus fasih dalam hukum keislaman ini ya. Harus paham mana yang halal, mana haram, mana syariah ini ya. Iya kan, di luar itu juga kita di luar ada dari advisor. Pengetahuan tentang teknologi gitu ya. Iya kalau kan, teknologi kan berabas aja semua kan. Jab, penting cepat gitu ya. Iya, ya mungkin itu apa namanya kita lihat yang salah satu hal yang kita nggak bisa lakukan ya. Maksudnya kemarin lagi rame-rame nih peanuts, mudeng apa segala macam ya. Mudeng gila sampai 200% tuh sehari. Itu memang nggak bisa gitu. Kita memang bukan ke arah sana gitu. Tapi berarti ini pilihan yang tepat buat stay calm ya kan. Santai ya kan. Slow bro ya kan. Di Build sini your future. Santai aja. Ya kan, kalau mau untung ya santai gitu ya. Oke. Berarti kalian sudah menjual lah kayak makanan yang sudah terfilter, wah ini udah pasti sehat gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Karena ada layar tambahan soalnya kan. Kalau mungkin exchange lain layarnya 1-2 gitu ya. Kalau Facet ini ada satu layar lagi. Satu layar lagi. Jadi 3 layar nih filternya ya. Oke, siap. Oke, Bu Putri, kalau menurut Bu Putri sendiri perkembangan dari users users di Indonesia ini akan mengarah positif atau negatif gitu? Dalam hal pertumbuhan ininya, investor lah katakan. Investor di kripto ya? Di kripto kita aja kemarin kalau dari coin analysis ya, udah nomor 3 kan, adopsinya itu tahun 2023. Udah nomor 3 crypto adoptionnya. Terbesar di dunia. Betul gitu, termasif. Termasif atau tercepat gitu kali ya gitu. Udah nomor 3 gitu. Percaya gak sih dengan data itu? Memang perlu divalidasi lagi karena kan mungkin aku tuh waktu itu lumayan menyimak berita ketika di 2021 itu akhirnya kan investor kripto itu cepet banget tuh naiknya. Nah tapi kan itu misalnya ada yang berapa gini, aku nggak tahu apakah ketika aku daftar di 3 exchange itu dihitung sebagai 3 user atau 1 user. Iya, sebagai 1. Kalau di saham kan udah ada nih SID-nya. Kan? Betul. Rekening dana nasabah kan. Betul, itu kan kita terdaftar sebagai RDN, satu ya, investor. RDN. Betul. Nah kalau di kripto pertama kan belum tahu. Tapi kalau misalnya dari sisi transaksi kita besar lah gitu, ratusan triliun kan setiap tahun. Iya. Gitu, itu ya apa namanya, dan itu akan terus bertambah gitu karena mungkin generasi yang berikutnya akan melihat akan punya banyak option gitu.
sama misalnya kita ketika muda ya kan Bang. Kita mungkin kalau muda ya kita fokusnya di meme coin saja lah, ngapain kita di Bitcoin lama misalnya gitu kan. Old school ya. Old school nih nggak udah ketinggalan. Meme coin 1 hari selesai, buat lagi 1 hari selesai. Udah short game semua udah. Iya, misalnya kayak gitu gitu kan. Jadi lebih banyak mungkin ranah buat generasi Gen Z itu untuk explore gitu. Nah tapi satu hal nih aku pengen cerita juga nih. Waktu itu ada acaranya Facet juga dan biasanya aku selalu sharing point ini. Iya. Nah jadi kita kan tahu. Jadi gini. Ini agak mundur beberapa puluh tahun ke belakang dulu ya. 10 tahun ya? Iya. Waduh. Karena kakek aku dari ibu itu kan yatim piatu tuh waktu kecil. Oke. Gitu yatim piatu, terus somehow pokoknya survive lah. Oke. Gitu. Nah aku melihat pattern itu, ini disingkat ya ceritanya. Jadi aku melihat pattern itu, waktu itu tahun 90-an, itu tahun 70-an dulu. 70. Iya 70-an dulu. Kakek ya soalnya? Kakek. Kakek. Jadi beliau itu beli tanah di daerah Cepete, tahu dong Cepete? Iya Cepete. Jaksel, itu pakai Vespa bekas. Beli tanah pakai Vespa bekas? Iya. Ya? Wah kalau tahu pemerintah dimarahin tuh. Wah. Enggak apa-apa dong, boleh. Barter kan? Enggak, maksudnya Vespa bekasnya dijual dulu. Oh, dijual dulu. Seharga lah, seharga. Jadi beli tanah di Cepete seharga Vespa bekas. Wow, ya. Gitu karena waktu zaman dulu itu ternyata orang-orang juga udah cukup suka flexing gitu ya, tapi nggak ada sosial media aja gitu. Jadi misalnya kalau baru naik jabatan itu lebih pilih mobil baru dibandingin beli tanah misalnya gitu. Nah itu tanahnya masih ada sampai sekarang. Udah kakek nenek udah almarhum kan, tanahnya masih ada sampai sekarang. Nah abis itu yang berikutnya di tahun 90-an itu abang tau nggak dulu sewa rumah 3 tahun bisa beli 1 rumah lagi. Di mana? Jakarta. Jadi dulu ekspat kalau sewa rumah itu kan bayar 3 tahun di depan. Iya. Itu uang sewanya bisa nambah dikit, bisa beli rumah lagi. Oh. Nah itu akhirnya diakumulate, terus abis itu diakumulate sampai akhirnya itu bisa ngebiayain 2 generasi ke bawah. Oh. Gitu. Okay. Nah aku tuh coba cari aset apa atau aktivitas apa yang bisa ngasih return hal yang sama. Okay. Itu nggak pernah nemu sampai akhirnya ketemu Bitcoin. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita udah telat dong, kita mau beli properti harga berapa gitu kan. Iya. Terus harganya stuck, harga sewa juga berapa. Mungkin gak sewa 3 tahun bisa beli rumah lagi? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Sekarang udah 3 miliar. Iya, sewa kan maksudnya sekarang paling murah 100 juta banget. Iya benar. Rumah 3 miliar sewa paling berapa gitu kan. Gak mungkin sewa 1 miliar gitu kan. Iya. Nah itu aku baru melihat pattern yang sama itu di Bitcoin gitu. Jadi sekarang itu kesempatannya justru buat yang misalnya kerja kantoran, memang fokus nih gitu kan, mau kerja kantoran aja sampai pensiun gitu kan. Gimana caranya supaya value dari asetnya itu bisa bertahan atau gainnya itu cukup lumayan gitu dalam rentan waktu yang lama. Walaupun ini disclaimer kita nggak tahu juga kan masa depan kayak apa. Tapi looking back gitu ya dari 2009, even bukan nggak usah 2009 lah gitu. Misalnya dari 2017 gitu, itu sangat memungkinkan gitu. Makanya kenapa aku udahlah fokus. Gak usah neko-neko gitu ya, daripada uang hilang gitu kan. Pusing iya nambah uang enggak gitu. Mendingan udah pokoknya fokus aja di CA. Build a future itu lewat Bitcoin ya, itu buat pensiun. Kita kan udah mulai mikir pensiun ya kan kalau umur udah mulai ya. Waduh. Udah mikirin pensiunnya. Udah. Cepet banget ya. Masih panjang 30 tahun lagi, 70 tahun lagi. Iya, tapi maksudnya itu udah dimulai dari sekarang dari gitu sekarang. Kan. Maksudnya iya. kayak Timothy juga udah mikirin pensiun 100 juta sebulan gitu kan, itu mungkin sebagian buat pensiun juga gitu kan. Oh iya, betul. Saya lupa saya akan pensiun. Ingatnya bakal 25 terus ya. Iya, bakalan 25 terus ya. Iya. Oke, berarti Ibu Putri ngelihat kayak Bitcoin ini sama kayak yang dilakukan dengan kakek dulu lah ya. Istilahnya nilai investasinya itu ya luar biasa gitu ya. At least kita punya kesempatan yang sama untuk multiply. Tapi ada orang bilang sekarang udah terlambat, gimana?
Ya kalau misalnya kita bilangnya sekarang terlambat dibandingin 2017, 2022 ya iya. Ya iya. Ya iya, benar dong. Tapi kalau kita lihat ke depannya lagi, ya ini benar. Starting point di awal gitu ya. Kalau enggak mau di mana lagi coba? Iya. Ya kan bingung. Apa masa sih? Judul lagi ya? Sementara investasi saat emas gimana? Emas itu juga sama. Kemarin kan gue dengar orang berebutan tuh cari emas katanya. Iya itu karena pertama ada promo, yang kedua itu kan harganya lagi tinggi. Oh, oke. Tingginya kan karena kayaknya ada di ini deh channel YouTube Abang sebelumnya tuh ya bahas geopolitik US kan. Iya. Aku nonton tadi sekilas gitu. Iya karena itu juga gitu kan karena 2017 itu harga Bitcoin belum sesensitif sekarang. Sekarang tuh kayaknya Trump tuh bilang apa, Trump mau election itu kan bergejolak banget, naik turun FOMO, gitu kan. FOMO. Betul. Nah itu terjadi karena memang adopsinya udah semakin masif gitu. Jadi sejak ETF itu dibuka di US 2024 akhir kan ya Q4 atau Q3 gitu. Q3 ya. 2004. Nah itu tuh mulai tuh jadi lebih lebih sensitif gitu. Nah itu memang part of volatility aja sih ya. Memang pada akhirnya ketika banyak orang yang masuk, negara-negara masuk, akhirnya tingkat sensitivitas aset tersebut itu mungkin akan sama gitu. Jadi ketika emas tuh naik, terus Bitcoin tuh mungkin turun ya. Kemarin kan sempat ke 80-an, 70-an kayaknya sempat gitu ya. Iya sempat 80 masih 86, 84 oh ya gitu. Benar 80-an ya. Sekian gitu. Nah ini sebenarnya kalau emas itu ya udah no debat lah ya, udah ribuan tahun ya. Juga emang. Sejak Nabi Adam ya atau Ibrahim atau apa? Kalau misalnya di Al-Quran kan udah emang di state gitu kan. Dan setahu aku juga kayaknya negara-negara yang tapi memang lambat kan. Saya tingkat ininya beda tujuan. Saya 1 tahun itu paling naik 3%, 5% gitu. Lebih untuk memprotek. Iya, protection ini price nilai kan. Kita gitu. Karena zaman dulu kan nggak ada inflasi karena pakainya emas, semua juga pakainya emas. Sekarang ada inflasi kenapa? Karena dipisah gitu. Emas dipisah, kita pakainya fiat. Sekarang mata uang juga tidak di pack sama emas juga kan. Betul, dari betul. 1971 kan. Oke, Bu Putri, 1 hours. Udah 1 jam. Sudah 1 jam. Oh iya masa sih? Gak kerasa. Kurang deh kayaknya. Kita masih bahas yang banyak ya. Next time kita undang lagi dong. Terima kasih banyak. Karena informasi tentang halal dan haram ini sangat penting banget. Karena Indonesia ini kan number 1 lah ya. Iya betul. Muslim community lah in the world. Kemarin gue di Dubai bilangnya, wow, you are from Indonesia. Wow, you are the biggest Muslims. Iya, Muslim population ya. Jadi kita cukup bangga lah di luar sana kita negara Muslim, dikenal sama mereka gitu. So ya pastilah dalam tanda kutip ya hukum Islam seperti dalam finansial kayak syariah gitu kan, ya harus ditegakkan, ya kan. Jadi semoga ini doa kita facet yang tadi kita bahas ya kita malah ada layar tambahan gitu ya, layar untuk menentukan mana aset yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak gitu. Jadi ya salah satunya ini filter yang bagus lah untuk para muslim, muslimin untuk bisa investasi ya jatuhnya ya, investasi di kripto gitu. Oke, last pernyataan nih ke mungkin pada muslimin anak-anak yang baru tentang kripto investasi gimana terakhir? Mungkin kalau untuk investment ya. Yeah. Investasilah di aset yang emang beneran bikin kamu nyaman gitu. If you don't trust crypto ya udah, you don't have to invest in crypto. Tapi jangan lupa untuk selalu open minded. Belajar terhadap hal-hal baru gitu, karena belum tentu yang kita pikir selama ini salah itu ternyata benar, yang selama ini kita pikir benar ternyata salah, bisa aja. Role model sekarang siapa? Kripto? Role model ya, siapa ya? Belum ada. Sebenarnya kalau di Indonesia aku suka prinsipnya Timothy sih, yang DCA itu ya. Aku lihat dia anak muda yang gebiar-gebiar gitu ya, gitu kan. Termasuk mama aku juga, mama aku itu
Sesuai. Aku udah berbusa. Prinsipnya sama ya. Aku udah berbusa. Ini kripto kalau mama mau coba, tapi aku gak paksa. Kalau mama mau aja. Akhirnya dia mau katanya karena nonton TikToknya Timothy. Jadi anaknya sendiri gak didengar, tapi Timothy Ronald dia denger. Berarti itu role model dong, ya role model. Iya. Oke, pemirsa, cukup sudah 1 jam bersama Bu Putri tentang exchange syariah. Jadi teman-teman tidak ada lagi pertanyaan halal dan haram. Tapi kalaupun kalian pengen menambah lagi nih, nambah asupan sampai sejauh mana sih halal dan halalnya sebuah investasi, nanti kita undang lagi Bu Putrinya. Oke? Sampai jumpa. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dadah.